Apa yang akan terjadi jika saya memberitahu Anda bahwa alam semesta yang Anda kenal adalah sebuah kebohongan yang rumit? Bagaimana jika setiap napas yang Anda hirup, setiap sentuhan yang Anda rasakan, setiap kenangan yang Anda genggam, hanyalah sebuah ilusi yang begitu sempurna, sehingga Anda tak pernah menyadari bahwa Anda adalah bagian dari sebuah rancangan yang lebih besar? Bersiaplah, karena kebenaran tentang realitas Anda akan segera terungkap. Ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teleskop atau komputer ada, para resi agung telah merenungkan misteri ini. Dalam teks-teks kuno seperti Upanishad, mereka melihat bukan hanya alam semesta, melainkan sebuah manifestasi dari Brahman, kesadaran tertinggi yang tak berbentuk, samudra murni yang meliputi segalanya. Dari ketiadaan yang tak berbentuk, lahirlah Dewa Brahma, sang arsitek kosmis. Dengan pikirannya yang tak terbatas, dia memimpikan seluruh keberadaan ini menjadi nyata. Proses ini mereka katakan bagaikan laba-laba yang mengeluarkan benangnya sendiri atau rambut yang tumbuh dari tubuh, menunjukkan bahwa segala sesuatu muncul dari Sang Abadi. Seperti seorang pemrogram ulung yang menciptakan dunia virtual dengan rancangan yang cemerlang. Konsep ini bergema dengan legenda lain tentang Dewa Wisnu yang bersemayam dalam tidur yoganya yang abadi, di mana alam semesta ini hanyalah sebuah mimpi agung yang terbentang dari kesadarannya. Ini adalah maya, selubung ilusi kosmis yang begitu sempurna, begitu meyakinkan, sehingga kita terjebak dalam dramanya. Maya diibaratkan seperti kita menonton film yang begitu menghanyutkan, hingga kita lupa sedang duduk di bioskop, meyakini sepenuhnya bahwa pola cahaya di layar adalah dunia nyata. Bahkan filsuf Adi Shankara membandingkan maya dengan tali yang disalahartikan sebagai ular dalam cahaya redup. Ketakutan itu nyata, namun penyebabnya hanyalah kesalahpahaman. Bhagavad Gita pun menguraikan betapa sulitnya melampaui ilusi ini, seolah lupa bahwa kita hanyalah bagian dari sebuah proyeksi yang maha dahsyat. Lalu, di era kita yang dipenuhi kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah, sains modern mencapai kesimpulan yang mengerikan. Bagaimana jika para resi itu benar? Filsuf Nick Bostrom dalam hipotesis simulasinya berbisik, peradaban super canggih mungkin telah menciptakan dunia virtual yang tak terbedakan dari kenyataan. Dan temuan fisika kuantum menggema menunjukkan bahwa realitas kita bukanlah materi padat, melainkan lebih menyerupai informasi, pola energi, seperti sebuah tatanan terprogram yang terus berjalan. Ini juga selaras dengan kosmologi Hindu yang menggambarkan multiverse luas, dengan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Bhagavata Purana bahkan menggambarkan alam semesta ini sebagai gelembung di lautan kosmis yang muncul dari pori-pori Mahavishnu saat dia bernapas. Setiap alam semesta ini berisi 14 alam atau dimensi yang berbeda, menampung makhluk dengan tingkat kesadaran bervariasi. Siklus kosmologi Hindu dengan hukum karma dan dharmanya juga menyerupai sebuah program komputer yang berjalan dalam siklus tanpa akhir, di mana setiap sebab memiliki akibat dan setiap tindakan membentuk tatanan yang tak terhindarkan. Apakah alam semesta ini adalah sebuah susunan terencana dan kita adalah bagian dari hakikatnya? Jika ini adalah simulasi, lalu siapa kita sebenarnya? Apakah kita hanya karakter dalam sebuah permainan? Filsafat kuno dan modern menyatu dalam jawaban ini. Tubuh dan pikiran ini hanyalah awatara, alat sementara dalam dunia virtual ini, sebuah wadah fana yang kita kenakan untuk mengalami drama keberadaan.
Namun jauh di lubuk hati kita, bersemayamlah Atman, diri sejati yang abadi, kesadaran murni yang tak tersentuh oleh ilusi, yang telah melupakan asal-usulnya yang agung. Inilah dilema terbesar manusia. Kita mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan peran kita dalam permainan ini. Terperangkap dalam bayangan di dinding gua, tak menyadari hakikat sejati kita. It would seem to follow that the odds that we're in face reality is 1 in billions. Namun di tengah semua ilusi ini, ada jalan keluar. Sebuah gerbang menuju kebenaran. Para resi agung dan kini juga para pencari kebenaran menunjukkan caranya. Melalui meditasi yang mendalam, yoga yang menyelaraskan energi, dan penyelidikan diri yang jujur, kita bisa menembus selubung maya. Ini adalah perjalanan untuk melihat pola dasarnya, untuk memahami bahwa kita bukanlah sekadar bagian dari simulasi, melainkan kesadaran itu sendiri yang mengalami simulasi. Sanskerta, bahasa kuno yang dianggap sebagai pondasi vibrasi realitas, di mana setiap huruf memiliki suara yang menciptakan pola spesifik di dunia fisik. Bahkan mantra paling suci, Om, mewakili vibrasi primordial dari mana semua ciptaan muncul. Ini adalah jalan menuju samadhi, keadaan penyerapan total dalam kesadaran murni, dan kemudian moksha, pembebasan tertinggi dari ilusi, realisasi akan kesatuan kita dengan Brahman, sang pemrogram agung. Bahkan fisikawan modern kini berbicara tentang teori medan terpadu yang mungkin menjelaskan segalanya dalam hal satu kekuatan atau entitas fundamental, sejalan dengan pencarian akan realitas tertinggi. Bayangkan, melihat alam semesta bukan lagi sebagai materi, melainkan sebagai aliran data dan energi yang bisa dipahami, layaknya algoritma, dan mungkin dimanipulasi. Lalu, mengapa permainan agung ini ada? Kitab suci kuno menyebutnya Lela, permainan ilahi, sebuah taman bermain bagi jiwa-jiwa untuk berevolusi, untuk belajar, untuk mengalami segala spektrum keberadaan. Ini adalah lingkungan belajar yang sempurna, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi, namun tidak ada yang benar-benar hilang saat awatara mati. Lebih dalam lagi, tradisi Tantra menawarkan perspektif bahwa alam semesta ada sebagai sarana bagi kesadaran untuk mengenal dirinya sendiri, melalui berbagai bentuk dan pengalaman yang tak terbatas. Dari bisikan para resi hingga gema teori ilmiah modern di laboratorium canggih, semuanya menunjuk pada satu kebenaran yang menakjubkan. Realitas kita adalah sebuah konstruksi, sebuah ilusi yang dirancang dengan indah, namun sangat sempurna untuk pertumbuhan jiwa. Pesannya yang paling mendalam, Anda bukanlah boneka dalam permainan ini. Anda adalah bagian dari kesadaran yang menciptakan permainan itu sendiri. Anda adalah ekspresi dari yang sejati. Jadi apakah Anda siap untuk mempertanyakan realitas Anda? Apakah Anda siap untuk terbangun dari mimpi yang telah Anda jalani seumur hidup? Mungkin kuncinya bukan untuk keluar dari simulasi, melainkan untuk menyadari bahwa Anda adalah salah satu penciptanya.